Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Skia dengan NIM 210311100054 dari kelas B. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi terkait pemanfaatan agen hayati Rhizobakteri terhadap Fusarium oxysporum FSP capsicii sebagai penyebab penyakit layu Fusarium pada tanaman cabai. Untuk penjelasannya, mari kita lihat video selanjutnya. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian masyarakatnya mengandalkan pertanian ataupun perkebunan. Indonesia merupakan negara penghasil komoditas hortikultura yang potensial. Salah satunya yaitu pada tanaman cabai. Tanaman cabai merupakan salah satu komoditas tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Cabai dibutuhkan setiap oleh keluarga, restoran, ataupun di industri. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, permintaan pasokan cabai mengalami peningkatan. Namun, ketersediaan cabai kadang-kadang masih terdapat faktor yang menghalangi ketersediaannya, seperti terjadinya serangan penyakit pada tanaman cabai. Salah satu penyakit yang sering menyerang tanaman cabai yaitu penyakit layu Fusarium. Penyakit layu Fusarium pada tanaman cabai disebabkan oleh patogen jamur Fusarium oxysporum FSP capsicii. Jamur patogen ini dapat menyerang tanaman cabai mulai dari masa perkecambahan sampai masa dewasa. Penyakit layu Fusarium merupakan penyakit yang serius yang dapat menurunkan pertumbuhan hasil buah dan kualitas tanaman cabai, sehingga dapat menurunkan hasil produksi tanaman cabai. Penyakit Fusarium oxysporum FSP capsicii adalah salah satu jenis patogen tular tanah yang dapat mematikan pada tanaman. Penyakit layu Fusarium merupakan salah satu penyakit yang sulit dikendalikan dengan cara kimiawi. Hal tersebut karena patogennya berada di dalam jaringan pembuluh kayu tanaman inang, sehingga tidak dapat dijangkau oleh fungisida. Namun, untuk mengatasi penyakit layu Fusarium pada berbagai jenis komoditas pertanian dapat diselesaikan dengan salah satu solusi, yaitu yang efektif dan juga ramah lingkungan, dengan mengendalikan cendauan menggunakan agen hayati. Pemanfaatan agen hayati untuk melakukan penekanan terhadap serangan patogen Fusarium oxysporum merupakan salah satu pilihan yang sangat dianjurkan. Agen hayati yang dapat digunakan yaitu Rhizobakteri untuk menekan pertumbuhan patogen. Selain itu, Rhizobakteri mampu membentuk sistem kekebalan alami bagi tanaman, yaitu dengan membentuk rhizosfer sebagai perlindungan akar, sehingga penyakit tidak mudah menyerang bagian akar tanaman. Rhizobakteri adalah bakteri yang berkolonisasi di daerah perakaran dan membentuk hubungan simbiotik terhadap tanaman. Hal tersebut karena Rhizobakteri dapat menekan infeksi patogen dan juga mampu memberikan nutrisi pada tanaman seperti fosfat dan juga nitrogen. Mekanisme penghambatan mikroba antagonis terhadap jamur patogen adalah dengan menghasilkan antibiotik, toksin, kompetisi ruang, dan nutrisi, menghasilkan siderofor dan juga hidrogen cyanida, sehingga mampu mengurangi populasi patogen pada tanaman. Selain itu, beberapa Rhizobakteri terbukti juga dapat menghasilkan sitokinin, auksin, dan giberelin, sehingga mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Rhizobakteri kaya akan bahan organik, sehingga sesuai dengan agen antagonis pada tanaman yang terserang hama penyakit. Bakteri ini aktif mengkolonisasi di daerah akar tanaman dan memiliki 3 peran utama. Yang pertama, sebagai biofertilizer yang mampu mempercepat proses pertumbuhan tanaman melalui percepatan penyerapan unsur hara. Selain itu, karena banyak mengandung bahan organik. Yang kedua, sebagai biostimulan yang dapat memacu pertumbuhan tanaman melalui produksi fitohormon. Dan yang ketiga, sebagai biopektan yang mampu melindungi tanaman dari serangan patogen. Keberadaan Rhizobakteri dapat mengurangi populasi patogen tumbuhan,
melalui kompetisi serta antimikroba. Kemampuan ini yang bisa dimanfaatkan sebagai agen biologi untuk mencegah dan mengurangi kerusakan patogen tumbuhan, terutama pada tanaman cabai yang terserang penyakit layu fusarium. Mungkin itu saja terkait penjelasan pada materi ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.